Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah referensi yang digunakan. Monggo, referensinya. Referensi yang ada dalam materi hari ini ada 3 ini. Sorry, 4. Oh, kita lanjut lagi. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa akses sendiri ya. Kemudian ini, kenapa sih untuk kesehatan masyarakat saat ini visinya adalah terkait masalah kesehatan tropis ya, masalah kesehatan masyarakat tropis. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis dengan yang memiliki tentunya berbagai tantangan di bidang kesehatan. Saat ini contohnya ada beberapa masalah utama dari DBD, malaria, TB, filariasis, diare, leptospirosis, dan juga masalah-masalah penyakit tidak menular lainnya, termasuk masalah kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, masalah gizi itu juga masih masuk di dalamnya. Sehingga jangan lupa juga bahwa terkait intervensi komunitas tentunya tetap perlu evidence base, sangat penting sekali evidence base dalam perencanaan intervensi komunitas ini. Jadi apapun yang direncanakan terkait intervensi komunitas itu harus berdasarkan data, berdasarkan evidence, berdasarkan bukti dan fakta seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, masalah kesehatan tropis sendiri punya karakteristik yang pertama adalah endemis karena terkait lingkungan, kemudian dipengaruhi faktor-faktor sosial juga. Eh, Kalau ada social determinant of health atau sosial determinant kesehatan. Nah, ini contoh masalah kesehatannya. Kita lanjut saja berikutnya. Oh, iya. Oke. Oh, mohon maaf, saya kira saya terlempar. Oke, kita lanjut di analisis kebutuhan komunitas. Nah, definisinya adalah suatu proses sistematis mulai dari identifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Jadi dalam analisis kebutuhan komunitas ini yang diidentifikasi tidak hanya apa sih permasalahannya, tetapi apa yang sumber daya yang dimiliki. Potensi-potensinya apa sih yang dipunyai sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian tujuannya apa? Adalah untuk menentukan prioritas intervensi. Mana nih yang harus didulukan untuk tindak lanjuti atau diintervensi seperti itu. Kemudian dalam analisis kebutuhan komunitas, prinsip-prinsip yang dilakukan adalah yang pertama partisipatif, yang artinya masyarakat pun turut untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan atau melakukan analisis kebutuhan komunitas ini. Jadi harus kita libatkan mereka. Lalu pastinya berbasis data dan kontekstual. Jadi data ini bisa data sekunder ataupun data primer yang kita kumpulkan bersama masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya terkait metode pengumpulan data. Nah, kemudian tadi terkait prinsip tadi ya, berbasis data tadi, saya sudah sampaikan bahwa ada data primer dan data sekunder. Data primer ini yang didapatkan dari masyarakat, termasuk dari pelibatan masyarakat tadi dalam melalui apa dapat didapatkan melalui survei, dengan menggunakan kuesioner ataupun angket seperti itu, lalu bisa juga dengan wawancara, bisa juga melalui focus group discussion, dan juga bisa melalui observasi. Nah, kalau observasi ini biasanya misalkan untuk data-data terkait kondisi rumah, kondisi sanitasi, misalkan bagaimana pengelolaan limbahnya, saluran limbahnya, itu bisa menggunakan observasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait data sekunder. Data sekunder ini
Tentunya kita bisa dapatkan dari instansi-instansi terkait, contohnya bisa dari puskesmas, dinas kesehatan, data-data Deskerjas, ataupun survei gizi, BPS, lalu hasil-hasil penelitian dari BRIN, seperti itu contohnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, terkait analisis kebutuhan atau analisis situasi ini pun pastinya terkait juga dengan teknik samplingnya. Jadi bagaimana sih nantinya populasi itu bisa ter eh, keterwakilan itu. Nah, yang pertama bisa menggunakan teknik sampling random. Kemudian bisa juga menggunakan stratified random sampling ataupun cluster sampling dan purposive sampling. Nah, kalau random sampling ini adalah tentunya semua sampling harus ada penghitungannya ya supaya bisa terwakili dari keseluruhan populasi. Karena kenapa perlu sampling? Kalau ambil populasi itu kan pasti banyak banget. Sementara kita pasti ada yang namanya keterbatasan dari segi sumber dana. Nah, kemudian kalau random ini yang diambil dengan teknik yang random sehingga semuanya akan terwakili. Lalu stratified ini dia berstratified ya, beri bertingkat seperti itu. Lalu kalau cluster ini per kelompok itu di sampel tadi dikelompok-kelompokkan lagi dan diambil per klasternya. Kalau purposive ini yang dia diambil sampelnya dengan kriteria-kriteria khusus ya, ini purposive. Sehingga nanti misalkan contohnya diambil dari seluruh warga, misalkan yang mau diambil adalah data hipertensi, artinya kan purposif dari yang penderita hipertensinya, jadi seperti itu. Dan purposif ini bisa juga uh, menggunakan berbagai kriteria yang memang disesuaikan dengan apa yang mau tujuan dari survei atau penelitian. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah dapat datanya, maka selanjutnya adalah datanya harus diolah. Nah, kalau kuantitatif biasanya melalui tahapan editing, coding, entry data, kemudian juga dilakukan uji analisis, baik itu melalui statistik deskriptif maupun inferensial. Kemudian kalau kualitatif, ini datanya kan berupa bukan angka ya, jadi dari wawancara, dari LGD, tadi yang dilakukan adalah dilakukan transkripsi, lalu dikategorikan, setelah ditranskrip tadi dikategorikan berdasarkan tema besar terkait sub-sub data ataupun sub-sub poin-poin yang mau digali, dan kemudian dilakukan analisis isi ataupun naratif. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Belum Belum ada. dulu. Oke, kita lanjut ke tools analisis masalah. Nah, ini yang bisa digunakan dalam analisis suatu permasalahan. Yang pertama dari analisis epidemiologi. Nah, pedoman epidemiologi adalah data-data berdasar penyakit ya, berdasarkan penyebarannya, distribusinya, berdasarkan penyebaran orangnya, waktu penyebarannya. Jadi ini yang digunakan sebagai tools. Misalkan eh, prevalensinya, penambahan penyakit, penambahan kasusnya itu kalau dari segi waktu itu cepat banget atau tidak nih, normal atau tidak. Kemudian juga pertambahan kasusnya dari segi jumlahnya normal atau tidak, dari segi penyebaran berdasarkan tempatnya normal atau tidak, itu analisis epidemiologi. Berdasarkan ini yang dilakukan. Kemudian kalau analisis kebutuhan ini terkait gapnya ya, jadi tentunya dari target target nasional ataupun target pemerintah daerah mungkin seperti itu bagaimana sih dengan capaiannya, sebesar apa gapnya. Lalu selanjutnya adalah terkait penentuan prioritas masalah. Nah, ini bisa menggunakan berbagai metode, mulai metode Hanlon, Delphi, ataupun metode USG seperti itu. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas ya di edukasi individu, jadi saya nggak bahas lagi. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini terkait contoh masalah kesehatan tropis, ini contohnya adalah tingginya kasus angka DBD di perkotaan. Nah, kemudian data primernya yang dilakukan adalah survei jentik, lalu wawancara terkait kader, kepada kader, seperti itu terkait tingginya
KDBD untuk menggali permasalahan dan penyebabnya. Lalu kalau data sekunder ini dari data laporan puskesmas. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis terkait angka bebas jentik nih dibandingkan nih bagaimana angka bebas jentiknya berdasarkan sumber jentik tadi dan juga pemberantasan sarang nyamuk rendah. Nah ini didapatkan dari hasil wawancara dengan kader. Kemudian dari situ kita bisa melakukan analisis kebutuhan ya ini ternyata apa nih yang dibutuhkan, oh ini perlu edukasi nih supaya apa. Karena angka bebas jentiknya tadi kurang dari 90%, maka masyarakat tuh perlu diedukasi terkait juga nih PSN gitu kan. Kalau angka jentik itu kan bisa jadi karena pemberantasan sarang nyamuknya juga rendah kan untuk edukasi. Lalu kadernya ternyata kalau dari hasil penggalian ternyata juga masih belum maksimal nih, atau ada namanya jumantik juru untuk yang mengawasi jentik itu nggak jalan, artinya apa, perlu pihak lain yang nantinya bisa jalan, dan juga adanya intervensi lingkungan yang diperlukan. Oke, lanjut. Sebelum saya lanjut ke langkah praktis, ada yang mau didiskusikan apa Ibu? Oke, saya lanjutkan ke langkah-langkah praktis ya dalam analisis arti. Analisis masalah kesehatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan tropis. Jadi masalah kesehatannya tuh diidentifikasi dulu kira-kira apa saja sih yang ada di masyarakat tadi. Kemudian juga tentukan indikator dan variabel. Uh, Selain diidentifikasi masalahnya, pasti juga penyebabnya, faktor risikonya itu juga diidentifikasi. Sehingga nantinya kita bisa menentukan indikator dan juga variabelnya. Misalkan dari angka target dibandingkan di masyarakat tuh capaiannya seperti apa sih? Kemudian variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator tadi. Nah, kemudian selanjutnya tentunya melakukan pemilihan metode untuk mengumpulkan datanya, mau pakai metode yang apa? Tadi kan ada banyak banget ya. Itu bisa dipilih salah satu, apakah mau pakai yang survei atau yang apa. Lalu setelah itu kalau sudah ditentukan metode dan nantinya data-data apa saja yang sudah yang tergali, dilakukan juga penentuan ataupun melakukan pengolahan dan analisis datanya. Dan dari analisis data nanti, maka bisa dilakukan kebutuhan komunitas dan juga bisa dilakukan penentuan prioritas intervensi. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini slide terakhir yang bisa uh, bahwa analisis masalah kesehatan tropis ini membutuhkan data valid, yakni evidence base-nya. Nah, yang dapat diperoleh tentunya data-data tadi melalui pengumpulan data baik itu kuantitatif dan kualitatif. Nah, dari data-data yang terkumpulkan ini perlu dilakukan suatu analisis data tadi, sehingga dari analisis data tadi akan dapat ditentukan kebutuhan komunitas itu apa. Nah, kebutuhan komunitas inilah yang menjadi dasar intervensi yang efektif dan berkelanjutan untuk program maupun kegiatan yang bisa menjadi solusi dari masalah kesehatan yang ada. Itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, jika tidak ada, um, mungkin untuk perkuliahan hari ini bisa kita akhiri ya. Itu semuanya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Untuk hari ini mungkin kalau tidak ada yang tidak hadir, nanti bisa diinfokan ke saya yang Bu Zulfa via Telegram. Supaya nanti saya bisa uh, menentukan untuk dasar laporan absensinya. Gitu. Ya. Enggak baik, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Um, Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga jadi bekal bagi Bapak Ibu dan juga berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya hari ini ada yang kurang berkenan.